Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama, mahasiswa semester 2A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan melanjutkan kembali pada video selanjutnya, yaitu pada bab 6 materi hukum pidana dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Hening Nuraini, SHMH, dan Pak Dr. Emerendi Ridayandi, SHMH. Kekeliruan atau kesesatan atau salah kira dalam bahasa Latinnya dwelling, ignorance, mistake, disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, dan salah kira. Di video selanjutnya saya sudah menerangkan sampai nomor 4. Selanjutnya akan melanjutkan nomor 5. Nomor 5 yaitu penyimpangan sasaran atau aberratio ictus atau off dwelling. Yang keenam, delik putatif. Selanjutnya ada kealpaan atau culpa, merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari, bewusstheit, dan kealpaan tidak disadari, unbewusstheit. Unsur-unsur kealpaan. Yang pertama, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga Vorsichtigkeit, tetapi pelaku kurang hati-hati, Unvorsichtigkeit. Yang kedua, pelaku kurang hati-hati. Nah, untuk selanjutnya ada bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama, culpa lata atau merkellik skuld atau grup skuld, yaitu kealpaan berat. Yang kedua, culpa lepis atau culpa lepissima atau lice skuld, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga, bewusst skuld, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat, unbewusst skuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Nah, selanjutnya ada kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab. Yang pertama, sistem deskriptif, yaitu menanyakan. Yang kedua, sistem normatif, menilai. Yang ketiga, sistem deskriptif normatif, gabungan dari nomor 1 dan nomor 2. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif, dengan alasan deskriptif normatif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Untuk selanjutnya tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama ada kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Yang kedua, piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga, ada penyakit klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Yang keempat, ada nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang punya penyakit jiwa seperti ini dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya. Tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan tindak pidana
perbuatan pidana, tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya ada keadaan mabuk atau dalam bahasa luarnya adalah intoxication atau drunken state. Di Indonesia adalah bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jika bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana, jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu yang pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau POMP. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau noyon Langmuir. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo, yang artinya apabila terjadi keraguan-raguan maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.